Selamat berjumpa dalam analisis politik. Kali ini kita akan membahas tentang Pilkada 2020, terutama isu tentang rekapitulasi elektronik yang diusulkan oleh KPU. Aplikasi rekapitulasi elektronik atau KPU menyebutnya sebagai Sirekap atau bisa juga disebut sebagai e-rekap, merupakan ide KPU yang tampaknya sangat serius diluncurkan oleh KPU terkait dengan pandemi sekarang ini gitu. Jadi dengan Sirekap, maka tidak akan ada proses rekapitulasi manual yang membuat kerumunan banyak orang, tapi Sirekap itu berlangsung secara elektronik gitu. Jadi ketika pemilih sudah melakukan voting, dan kemudian hasilnya itu akan diproses secara elektronik sehingga akan menghasilkan langsung menghasilkan siapa pemenang dalam pilkada tersebut gitu. Nah, inisiatif KPU ini mendapat tentangan dari banyak pihak, termasuk dari Bawaslu ya. Ini terlihat dari komentarnya Muhammad Afifuddin sebagai pimpinan Bawaslu di Kompas tanggal 27 Agustus yang lalu. Dia mengatakan bahwa seyogianya rekapitulasi elektronik hanya diterapkan sebagai alat bantu rekapitulasi gitu. Artinya apa? Artinya bagi Afifuddin, rekapitulasi dilakukan tetap secara manual gitu. Artinya tetap akan ada kerumunan orang yang melakukan rekapitulasi tersebut. Nah, idealnya pemilihan elektronik itu dilakukan secara keseluruhan sebenarnya, tidak hanya e-rekap tetapi juga ada e-voting ya, dan e-counting sekaligus gitu. Nah, tentu hal ini bisa dilakukan kalau teknologinya sudah memadai seluruhnya gitu ya. Dan kemudian ada satu hal yang penting, bahwa e-rekap ataupun pemilu atau pilkada elektronik secara keseluruhan itu bisa dilakukan kalau adanya trust ya. Nah, trust ini menjadi masalah sebenarnya. Karena kalau trustnya ini belum ada, maka proses-proses otomatis itu akan sia-sia ya. Jadi proses-proses otomatis yang dilakukan mesin itu harus dipercaya publik. Bagaimana agar proses-proses yang dilakukan mesin itu bisa dipercaya? Nah, syaratnya adalah algoritma dan program komputer untuk menerima dan mengolah suara rakyat itu harus transparan ya. Artinya apa? Artinya algoritma tersebut bisa dilihat oleh publik gitu. Kemudian juga logika pemrograman, berikut pemrogramannya, sehingga arus-arus data itu juga harus transparan, harus bisa dilihat oleh publik gitu. Itu tak terhindarkan kalau ingin menghasilkan trust dari sebuah pemilu elektronik gitu ya. Nah, akses informasi publik pada algoritma dan tadi program tersebut menjadi penentu apakah proses tersebut dapat dipercaya atau tidak gitu. Jika tidak dilakukan hal seperti itu, pemilu elektronik selamanya akan memunculkan kecurigaan. Keinginan untuk menerapkan pemilu elektronik atau Sirekap yang sekarang diusulkan oleh KPU itu akan ya tidak pernah bisa diterapkan gitu selama trust itu belum bisa diwujudkan ya. Dan trust itu akan muncul dari tadi saya katakan transparansi algoritma dan proses pemrograman tersebut. Nah, apakah sekarang ini tepat waktunya menerapkan teknologi informasi berupa e-rekap ya, atau KPU menyebutnya sebagai Sirekap pada arena Pilkada 2020 ini? Nah, penerapan teknologi informasi dalam pemilu dan pilkada, saya ingat itu sebenarnya sudah lama diwacanakan ya. Bahkan
wacananya tidak hanya e-rekap tetapi juga e-voting dan e-counting gitu. Jadi penerapannya itu pemilu elektronik secara keseluruhan gitu ya. Saya masih ingat saya pernah menyaksikan uji coba pemilu elektronik itu di Kabupaten Musirawas ya. Waktu itu juga ada Komisioner Bawaslu Mas Daniel Zuran, dan proses pemilu elektronik ini berlangsung dengan lancar sehingga kemudian ada tokoh yang terpilih dari uji coba e-voting dan e-counting itu. Nah, urgensi penerapan IT dalam pilkada menjadi terasa saat ini ya, ketika kita sedang dalam pandemi gitu. Saat pandemi ini setiap gagasan untuk menghindarkan kerumunan dalam waktu yang lama perlu direspon secara cepat ya. Jadi kalau di kondisi normal kita harus uji coba dulu dan kemudian baru di pemilu atau pilkada tahun-tahun berikutnya itu diterapkan, maka saat pandemi ini di mana ada urgensi untuk menghindarkan kerumunan massa, itu respon terhadap ide Sirekap itu harus cepat ya. Harus ada, kalau menurut meminjam Pak Jokowi, itu harus ada sense of crisis dari penyelenggara pemilu, dari pengawas pemilu, bahwa saat ini memang harus menghindarkan kerumunan gitu. Setiap kebijakan harus menghindarkan kerumunan gitu. Termasuk kebijakan KPU untuk Sirekap itu harus didukung. Ya. Kenapa? Karena rekapitulasi manual itu akan membentuk kerumunan, dan itu bahaya sekali, apalagi di hari-hari sekarang di mana wabah itu bukannya mereda malah semakin kuat gitu. Karena itu setiap langkah, setiap kebijakan yang memang akan menghindarkan kerumunan rakyat itu harus didukung dan harus dilaksanakan secepatnya gitu. Nah, teknologi tak terhindarkan di sini. Ya, saat pandemi yang semakin meruyak ini, tingkat urgensinya menjadi semakin tinggi gitu. Nah, apalagi selama ini kita kan mengharapkan terciptanya pemilu atau pilkada yang demokratis tapi juga sekaligus murah dan efisien. Maka gagasan pemilu elektronik ya, atau setidaknya Sirekap ini gagasan yang brilian yang harus secepatnya ditanggapi, dan itu harus langsung secepatnya dilakukan upaya agar penerapannya bisa pada pilkada tahun 2020 ini gitu. Nah, dalam pemilu elektronik peran Bawaslu ya dalam melakukan pengawasan tentu saja akan berbeda. Bawaslu perlu menguasai berbagai proses yang berbasiskan teknologi informasi. Nah, untuk itu Bawaslu perlu memiliki sumber daya manusia yang handal secara IT gitu. Bawaslu perlu memiliki akses penuh ke dalam sistem IT tersebut ya, transparan gitu ya. Bawaslu dan pengamat pemilu dan juga umum masyarakat itu bisa melihat bagaimana algoritma yang dilakukan, bagaimana proses pemrograman yang dilakukan gitu ya. Apakah algoritma dan program itu sudah benar untuk mengolah suara rakyat itu agar kemudian didapatkan pemimpin yang tepat gitu ya, pemimpin yang sesuai dengan suara rakyat gitu. Nah, karena itu Bawaslu khususnya itu harus memiliki sumber daya manusia yang secara IT itu memadai gitu ya. Pengawas pemilu juga harus memiliki akses untuk melakukan pengecekan program secara berkala ya. Jadi program yang dibuat oleh KPU Sirekap itu tidak bisa kemudian menjadi milik KPU secara tertutup gitu ya. Tidak. Begitu dia dipraktekkan, diterapkan dalam pilkada, maka itu menjadi milik publik, milik negara gitu. Nah, organ negara untuk pengawasan pemilu yaitu Bawaslu itu harus bisa masuk dan mengecek algoritma dan kemudian program dan proses yang sedang berjalan gitu ya. Nah, pengecekan program ini bisa dilakukan pengawas pemilu dengan melibatkan partisipasi publik ya. Baik, teknologi merupakan cara manusia untuk hidup lebih baik. Dalam konteks pilkada, teknologi bisa menghindarkan kecurangan, biaya mahal, dan proses yang lama dan kurang akurat.
Nah, saat pandemi ini teknologi juga bisa menyelamatkan hidup manusia. Ya. Karena itu penerapan teknologi di saat pandemi ini tak terhindarkan. Sebagai rekomendasi, perlu kiranya dipikirkan untuk menerapkan proses pengolahan data pemilihan itu dengan menyertakan pengolah data pembanding ya. Artinya server tidak hanya satu di KPU, tetapi juga harus ada data pembanding gitu ya. Agar kemudian proses tersebut bisa terawasi dengan baik gitu. Apakah algoritmanya, alur-alur logikanya itu benar atau tidak gitu ya. Nah, karena itu memang diperlukan satu transparansi, kedua data pembanding agar kemudian data yang masuk itu akan diproses dengan benar, kemudian akan menjadi output yang benar pula gitu ya. Nah, dengan demikian masalah trust publik yang menyebabkan implementasi pemilu elektronik tidak pernah terwujud dapat diselesaikan gitu. Dan artinya di Pilkada 2020 ini pemilu elektronik itu bisa dilaksanakan setidaknya pada proses rekapitulasi itu ya, dengan ide sirekap dari KPU tersebut gitu. Nah, pemilu baik nasional maupun daerah atau pilkada dapat dilakukan secara demokratis, cepat, dan relatif lebih murah gitu ya. Nah, apalagi di era sekarang di mana rakyat selalu terancam oleh COVID-19, maka rekapitulasi elektronik atau sirekap itu menemukan urgensinya ya, dan tentu ini demi keselamatan rakyat. Saya kira ini ide ini tidak bisa dibantah dan semua pihak, seluruh stakeholder harus mendukung dan kemudian membuat ide ini bisa dilaksanakan di Pilkada 2020 ini. Kalau memang kita peduli dengan keselamatan rakyat. Baik, saya kira itu bahasan kita kali ini yang membahas tentang pemilu elektronik, khususnya gagasan tentang sirekap ya. Dan saya kira inilah waktunya untuk menerapkan pemilu elektronik setidaknya pada rekapitulasi. Dengan demikian maka tidak akan ada kerumunan pada saat rekapitulasi gitu. Tidak ada kerumunan pada saat penghitungan. Dan itu bahaya sekali sebenarnya kalau terjadi gitu ya. Jadi dengan sirekap, dengan rekapitulasi elektronik, maka kita akan menyelamatkan hidup banyak orang gitu. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.